Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita merasa-rasakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Saat ini kami telah menerima berkat-Mu berupa kesehatan dan keselamatan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkenan menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar di dalam renungan pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Injil Matius pada pasal 19 ini ada kisah yang menarik tentang orang-orang yang terhalang datang kepada Yesus dengan membawa anak-anak kecil, agar Tuhan meletakkan tangan, memberkati dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-murid Yesus memarahi mereka. Mengetahui bahwa anak-anak tersebut dilarang untuk dibawa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menegur para muridnya dan justru mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Tentulah pernyataan Tuhan Yesus bahwa anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga sangat mengejutkan. Betapa tidak? Sebab berikut selanjutnya pada ayat 16-26, kepada tokoh agama yang terpandang dan kaya raya, Yesus justru mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 24. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih, orang yang sukses, saleh, dan berdisiplin rohani yang ketat, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, tetapi malah tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Malah anak-anak kecil yang tidak punya uang, pikiran polos, kerap kali gagal dalam berdisiplin rohani, malah disebut yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, apa tolok ukurnya? Kalau kita mengerti inti berita Injil, maka kita baru paham bahwa 1. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan
melalui iman dan bukan hasil karya kekuatan manusia. Entahkah itu anak kecil atau tokoh agama yang besar-besar, kedua-duanya memerlukan iman dan bimbingan yang membawanya pada kelahiran baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Dan hal ini dikatakannya lagi pada ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, ketulusan cinta dapat membawa orang pada anugerah keselamatan. Kesombongan agama justru dapat menghalangi orang untuk berjumpa dengan anugerah keselamatan. Nah, inilah yang hendak dikisah bandingkan antara anak-anak yang dibawa datang kepada Yesus untuk diberkati dan didoakan, dibandingkan dengan ahli agama yang datang untuk berdebat dan pamer apa yang harus dilakukan agar bisa memiliki kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kepada anak-anak yang sadar kelemahan dan keterbatasan, Yesus justru memanggil dan memberkati mereka dan mengatakan bahwa merekalah yang empunya kerajaan surga. Sementara kepada ahli agama yang datang untuk menyombongkan diri dalam disiplin hukum agama yang ketat, Tuhan Yesus justru berkata bahwa mereka sukar sekali masuk kerajaan surga, bahkan lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum. Berita ini memang keras, tetapi itulah kebenaran Injil. Kebenaran anugerah kasih karunia yang bisa jadi berbeda jauh dengan tawaran kebenaran agamawi. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan tentang keselamatan adalah anugerah yang Engkau berikan melalui iman dan bukan hasil karya kekuatan manusia. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kehidupan kami hari ini. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga semuanya dapat menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.